Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas F, mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi, yang beranggotakan saya sendiri yaitu Sinta Amalia, dan yang kedua ada Mas Iqbal Barelvi, akan mempresentasikan berkaitan dengan tugas paper review yang berjudul Assessing Industry 4.0 Maturity and Essential Scale for SMEs. Paper tersebut disusun oleh Denis Trota dan Patricia Garengo, yang mana disampaikan pada conference tahun 2019 pada 8 International Conference on Industrial Technology and Management. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan berkaitan yang pertama itu pendahuluan, yang kedua literatur review, yang ketiga metodologi, yang keempat model kematangan industri 4.0, yang kelima diskusi, dan yang keenam kesimpulan. Dimulai dari pendahuluan. Nah, istilah Industri 4.0 ini muncul pertama kali pada tahun 2011 di Hannover Conference, Jerman. Istilah tersebut muncul untuk mendukung pengembangan perusahaan manufacturing high-tech. Nah, jika diimplementasikan secara optimal, diprediksi bahwa Industri 4.0 akan mengambil 400 sampai 800 miliar pekerjaan. Apa sih Industri 4.0? Nah, Industri 4.0 ini merupakan model organisasi baru berdasarkan implementasi beberapa teknologi seperti cloud, additive manufacturing, cybersecurity, big data analytics, simulation, augmented reality, horizontal and vertical integration. Nah, teknologi-teknologi tersebut itu bekerja sama dan bersatu untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam pengimplementasiannya diperlukan ada namanya skala kematangan. Namun skala kematangan industri 4.0 ini didominasi hanya berfokus pada bidang teknologi. Padahal penerapannya atau pengimplementasiannya melibatkan individu atau sekelompok orang. Skala kematangan tersebut dianggap penting karena memungkinkan hubungan antara organisasi dengan pengetahuan operasional untuk konsep baru sehingga membuatnya dapat diakses. Nah, dengan tadi adanya dampak yang mana diprediksi industri 4.0 ini mengambil 400 sampai 800 miliar pekerjaan, maka human resource management itu memainkan peran penting dalam kesuksesan perusahaan yang menerapkan industri 4.0. Maksudnya kesuksesan itu adalah penerapan karyawan seperti apa yang optimal sehingga adanya optimal juga di perusahaan tersebut terkait penerapan industri 4.0. Lalu selanjutnya berkaitan dengan SME atau Small Medium Enterprise. Di Indonesia sendiri lebih dikenal dengan nama UKM atau Usaha Kecil Menengah. Nah, itu merupakan salah satu contoh sekelompok orang yang mengalami kesulitan atau terkena dampak dari adanya industri 4.0. Nah, kesulitan itu berupa transisinya dengan industri 4.0, serta adanya kekhawatiran dari alat-alat yang dirancang dari perusahaan-perusahaan besar yang menerapkan industri tersebut, yang mana harus diterapkan di UKM-UKM. Terdapat 4 wawasan yang disorot, yang mana berkaitan yang pertama, yaitu praktisi SMI atau UKM tidak puas dengan skala kematangan saat ini. Yang kedua, alat yang dikembangkan oleh perusahaan besar dinilai sulit bagi SMI atau UKM untuk menafsirkan. Yang ketiga, SMI atau UKM yang menerapkan industri 4.0 seringkali merupakan industri 2.0, yang mana ada gap yang besar, yaitu tidak menerapkan 3.0 atau bergerak masih di antara 2.0 dan 3.0. Lalu yang keempat, yaitu kekurangan tenaga dan keterampilan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi SME atau UKM. Nah, untuk mengisi kesenjangan di atas, maka pada penelitian kali ini akan memberikan skala kematangan baru bagi UKM atau SME dengan sebelumnya melakukan tinjauan dulu terhadap model kematangan industri 4.0 utama yang tersedia dalam beberapa literatur studi. Nah, selanjutnya dilakukan analisis, kemudian muncullah skala kematangan baru yang akan diusulkan dan selanjutnya didiskusikan dengan tujuan dapat mendukung UKM dalam penelitian dan pengimplementasian industri 4.0. Nah, dalam penelitian ini, literatur review yang diambil tuh terdapat beberapa syarat. Yang pertama, skala kematangan dari beberapa ahli dipertimbangkan untuk meningkatkan pengetahuan umum tentang topik, yang mana ditunjukkan oleh tabel 1. Nah, ini daftar skala kematangannya. Yang pertama itu ada PricewaterhouseCoopers dari Italia pada tahun 2017, Accenture itu 2016, Digital Transformation Group 2015, McKinsey 2015, Impulse 2016, Roland Berger 2015,
dan The Connected Enterprise Maturity Model 2016. Lalu yang kedua, syaratnya itu hanya paper yang telah melalui peer reviewed atau conference dengan detail pencarian ditunjukkan oleh tabel 2, yang mana dapat dilihat bahwa database yang digunakan yaitu Scopus dengan search string-nya itu Industri 4.0 dan juga berkaitan dengan maturity or scale or assessment or readiness dengan bahasa yang digunakan itu hanya bahasa Inggris atau All English, kategorinya atau keywordnya itu business, manajemen, dan accounting, dengan tahun itu unlimited, dokumen type-nya apapun atau every. Nah, dari hasil pencarian itu ditemukan ada 59 dokumen yang mana sesuai dengan parameter pencariannya. Namun, dari 59 dokumen ini hanya 14 dokumen yang berkaitan dengan human research pada industri 4.0, sehingga dipilih 14 dokumen tersebut. Nah, ini merupakan detail dari skala kematangan yang menjadi acuan yang dirangkum dalam tabel 3 dengan dimensi yang mencirikan setiap skala. Nah, dapat dilihat yang pertama itu ada Gazrin et al. Tahun 2019 yang mana terdapat 3 dimensi yaitu efficient, enable, dan inek. Lalu yang kedua ada Samaranayake et al. Tahun 2018 yang mana terbagi menjadi 3 dimensi yaitu dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Lalu sorry ada yang kelewat yaitu Lei et al. 2017 yang mana dimensinya itu dinamakan stage yaitu terbagi dalam 5 stage. Stage 1 basic digitization level hingga stage 5-nya optimization full digitization. Lalu ada yang keempat ada Scraggle tahun 2016 yang mana dimensinya menjadi 3, ada data, intelligence, dan digital transformation. Lalu selanjutnya ada Kaltenbach tahun 2018, itu berkaitan dengan product development process hingga organization structure and smart services. Lalu ada Bigala 2018 yang mana penamaan dimensinya itu dimulai dari CSF 1 sampai CSF 5 dengan detail-detailnya. Lalu ada Bittinghofer tahun 2018 yang mana dimensinya itu eh, berisikan proses organization, big data, smart services hingga product development process. Lalu Kaneta 2018, Bibi 2018, Bals 2018, hingga Robel 2018 yang mana dari partner hingga source of income. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Iqbal Barelvi. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Akan saya lanjutkan. Jadi, bagian metodologi dalam paper ini, dia merinci langkah-langkah yang diambil oleh penulis untuk mengembangkan skala kematangan dalam konteks industri 4.0 ini untuk UKM. Dan proses ini mengikuti 6 langkah utama yang diadaptasi dari model yang disarankan oleh Becker pada tahun 2009. 6 langkah utama itu yang pertama ada definisi masalah. Jadi pada definisi masalah ini dia mendefinisikan tujuan dari penelitian dengan jelas, yang mana pada saat melakukan pendefinisian masalah ini, peneliti atau penulis melakukan wawancara dengan 4 perusahaan UKM di sektor manufaktur yang sedang mengadopsi industri 4.0. Lalu pada fase kedua yaitu membandingkan model. Jadi penulis juga membandingkan model yang dibuat dengan model yang sudah ada pada literatur yang dijadikan referensi sebelumnya. Fase ketiga ada strategi pengembangan. Jadi penulis merumuskan strategi pengembangan model dari analisis model-model sebelumnya yang sudah ada. Fase keempat yaitu evaluasi konsep yang mana penulis melakukan uji model terhadap sampel. Dan untuk sampel pada penelitian ini dilakukan terhadap 4 perusahaan UKM yang sedang mengadopsi industri 4.0 di Italia. Lebih tepatnya pada perusahaan UKM yang bergerak di sektor manufaktur. Lalu fase kelima, penulis melakukan praktik model terhadap beberapa perusahaan UKM yang sedang mengadopsi industri 4.0 dengan cara mengirimkan skala kematangan ini kepada perusahaan-perusahaan tersebut melalui internet, surat elektronik, dan juga survei untuk mengumpulkan datanya. Lalu yang terakhir dilakukan evaluasi akhir. Pada evaluasi ini
Penulis nantinya dapat menentukan apakah model ini dapat diterima atau masih perlu disesuaikan agar bisa dipakai terus ke depannya. Lalu muncullah ini model kematangan industri 4.0 yang akhirnya dibuat oleh penulis. Jadi konsepnya itu untuk maturity scale yang dibuat oleh penulis itu mengambil dimensi-dimensi yang sering digunakan pada skala maturity atau skala kematangan yang ada di scale maturity yang biasa digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar. Jadi yang pertama itu ada dimension strategy, teknologi, production, products, dan juga people. Nah, dari konsep skala kematangan itu, yang ada 5 dimension itu, berkembang menjadi beberapa contoh pertanyaan pada survei yang sebenarnya bisa dikembangkan kembali. Seperti contohnya mungkin untuk dimension strategy itu ada pertanyaan, do you have a strategy for implementing Industry 4.0? Jadi seperti pertanyaan, sudah ada strateginya kah untuk mengimplementasikan Industry 4.0? Atau mungkin apakah perusahaan tersebut juga memiliki Digital Technical Officer? Lalu pada bagian teknologi, apakah perusahaan tersebut mengimplementasikan big data, karena big data kan juga salah satu teknologi dari industri 4.0 dan sebagainya. Lalu nantinya ketika sudah dilakukan pertanyaan ataupun survei, data itu kemudian dituangkan pada radar chart, yang mana dari radar chart ini kita nantinya bisa melihat secara visual tingkat kematangan perusahaan di berbagai dimensinya dari kelima dimensi yang tadi sudah disampaikan. Ada 4 poin diskusi yang disampaikan pada paper ini. Yang pertama itu masih terjadinya ketimpangan pengembangan. Jadi kebanyakan skala kematangan atau maturity scale itu yang ada di paper-paper lain dan juga digunakan pada survei perusahaan itu lebih berfokusnya pada teknologi, dan itu lebih cocoknya untuk perusahaan-perusahaan besar. Yang mana kalau misalkan perusahaan UKM mungkin terlalu rumit lah untuk perusahaan-perusahaan UKM. Lalu diskusi yang kedua itu ini tantangan juga bagi perusahaan UKM karena kebanyakan skala kematangan yang ada itu terlalu rumit untuk diimplementasikan untuk UKM. Lalu diskusi yang ketiga itu kebanyakan skala kematangan yang ada itu dia mengabaikan peran manajemen sumber daya manusia. Sedangkan pada maturity scale atau skala kematangan yang dibuat oleh penulis ini dicantumkan dimension people atau manajemen sumber daya manusianya. Lalu yang terakhir juga ada kesenjangan pengetahuan. Jadi berdasarkan data, karena penulis juga kesulitan menemukan untuk skala kematangan atau maturity scale untuk perusahaan UKM, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan pengetahuan terkait skala kematangan yang diperuntukkan untuk UKM. Tidak banyak. Pada kesimpulan paper ini, penelitian ini mengusulkan skala kematangan baru yang dirancang untuk membantu UKM menilai kesiapan mereka dalam mengadopsi industri 4.0. Nah, skala ini lebih sederhana dan juga lebih relevan bagi UKM dengan pendekatan yang berfokus pada 5 dimensi utama yang tadi sudah disampaikan, yaitu pada strategi, teknologi, production, produk, dan juga people atau sumber daya manusia. Dan diharapkan pada skala kematangan yang diusulkan ini memungkinkan untuk perusahaan-perusahaan UKM dapat memahami posisi mereka saat ini dan merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan kematangan mereka di bidang industri 4.0. Sekian dari saya dan Sinta. Terima kasih atas perhatiannya. Salam salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.